Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nazila Ramadhani, NIM 25002034. Hari ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai konsep komunikasi yang sudah sering sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara nggak sadarnya kita sudah berkecimpungan dalam komunikasi tersebut, yaitunya mengenai komunikasi kelompok kecil, small group communication. Perlu kita ketahui, komunikasi kelompok kecil ini adalah komunikasi yang anggotanya itu terbatas, sekitar 3-12 orangan, yang terjadi untuk proses pertukaran informasi antara individu-individu tersebut di dalam kelompok. Nah, contohnya saja itu dalam kehidupan kita di perkuliahan, di kampus. Seperti apa ya? Seperti diskusi di kelas, seperti kerja kelompok, rapat organisasi, dan ngobrol-ngobrol serius dengan teman yang beranggotakan 3-4 orangan yang membicarakan hal serius gitu. Itu adalah bentuk dari adanya komunikasi dalam kelompok kecil. Nah, tapi menariknya nih, di balik kegiatan atau komunikasi yang terlihat sederhana itu, di baliknya ada proses bagaimana kerja komunikasi tersebut dan bagaimana hasil dari terjadinya komunikasi yang kita lakukan dalam kelompok kecil tersebut. Nah, untuk dari itu, di video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan konsep komunikasi kelompok kecil dengan bahasa yang sederhana dan relevan di kehidupan kita sehari-hari yang sering sekali kita jumpain. Nah, ini tuh supaya saya dan teman-teman semua tidak hanya memahami materinya saja, tapi kita juga tahu bagaimana proses di baliknya itu, bagaimana konsep ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita. Konsep komunikasi kelompok kecil atau small group communication ini adalah interaksi yang terjadi antara anggota yang beranggotakan 3-12 orangan. Di sini mereka tuh saling bertukar pesan, ide, gagasan, perasaan, ataupun apapun itu yang tertuangkan di dalamnya secara tatap muka langsung. Yang tujuannya itu adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, konsep mengenai komunikasi kelompok kecil ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial, apalagi dalam kehidupan teman-teman yang ikut organisasi. Itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena itu dapat membantu efektivitas kerja dan dapat membantu bagaimana kita mengambil keputusan yang kolektif. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita bahas dulu mengenai definisinya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum ini, komunikasi kelompok kecil atau small group communication ini adalah proses interaksi yang terjadi antara anggota yang beranggotakan 3-12 orangan. Mereka itu saling menyampaikan, memberi informasi, pesan, ide, gagasankah, atau apapun itulah yang terkait, yang tertuang di dalam kelompok tersebut. Nah, biasanya kelompok kecil ini terjadi secara langsung, tatap muka seperti itu. Namun bisa juga melalui media digital, seperti melakukan Zoom, video call, ataupun Google Meet, seperti itu.
Ada beberapa ciri-ciri dari kelompok kecil yang membedakan kelompok kecil ini dari kelompok lainnya, yaitu kelompok besar. Kelompok besar di sini dimaksudnya adalah kelompok yang memiliki anggota yang lebih banyak dari kelompok kecil. Di antaranya yang pertama, itu komunikasi kelompok kecil tentunya berlangsung secara intens, sehingga setiap anggota itu dapat saling menanggapi apapun secara cepat. Responnya itu akan cepat. Yang kedua, semua anggota memiliki kesempatan lebih banyak untuk menyuarakan, untuk berpendapat, untuk menyalurkan ide atau pikirannya. Yang ketiga, diskusi akan menjadi lebih terarah karena orangnya yang terbatas. Karena dari itu, maka proses dalam diskusi menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah koordinasi kerja jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dalam kelompok kecil, setiap individu itu merasa dilibatkan, merasa dihargai. Hal ini yang membuat dinamika diskusi menjadi lebih hidup, lebih harmonis, lebih akrab, sehingga untuk menghasilkan solusi itu dapat lebih cepat dan lebih banyak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari komunikasi kelompok kecil. Tujuannya ini dapat kita lihat dari dua persepsi, yaitu sisi personal dan sisi pekerjaan. Yang pertama, tujuan personal. Tujuan personal ini berkaitan dengan hubungan antar individu di dalam kelompok kecil tersebut. Maka, tujuannya dapat kita simpulkan yang pertama, dapat membangun hubungan interpersonal yang lebih baik, yang lebih kuat, dan yang kedua untuk meningkatkan keterbukaan dalam berpendapat. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, dengan anggotanya yang terbatas tersebut dapat membuat komunikasi itu menjadi lebih terbuka, lebih harmonis. Dan yang ketiga, menciptakan kenyamanan emosional bagi semua anggota. Nah, dengan jumlahnya yang terbatas tersebut, anggota menjadi lebih partisipatif dalam pengarahan diskusi tersebut. Nah, dalam komunikasi kelompok kecil ini juga menjadi ruang bagi individu yang biasanya pendiam untuk memberanikan diri, menyampaikan gagasannya, menyampaikan pendapatnya sendiri, karena lingkungannya yang lebih aman, yang lebih tenang, dan tidak terlalu tegang. Nah, hal tersebut dapat membantu proses terjadinya komunikasi kelompok kecil yang efektif. Yang kedua, bisa kita lihat dari tujuan komunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam konteks organisasi, komunikasi kelompok kecil ini sering dibentuk untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan apapun itu masalah atau kebijakan, membuat kebijakan baru, membuat keputusan-keputusan tertentu seperti itu. Nah, melalui komunikasi yang efektif, maka kelompok kecil dapat mengambil keputusan secara menjadi lebih cepat. Yang kedua, memecahkan masalah itu dapat dengan bersama-sama. Yang ketiga, melakukan brainstorming ide. Maksudnya dalam konteks kelompok kecil, ini adalah sebuah teknik yang lebih fokus pada produksi ide. Produksi ide yang dimaksudkan di sini adalah mendapatkan atau menghasilkan ide-ide secara spontan, di mana setiap anggota itu bebas menyuarakan pendapat mereka atau suara mereka itu tanpa takut dikritik apapun. Dan yang terakhir, untuk menyempurnakan hubungan kerja antar anggota. Jadi, baik tujuan secara personal maupun secara pekerjaan, komunikasi kelompok kecil ini dapat membantu efektivitas dan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari komunikasi kelompok kecil. Ada beberapa karakteristik utama yang membedakan komunikasi kelompok kecil ini dari bentuk
komunikasi lainnya. Yang pertama, tentu saja, komunikasi kelompok kecil ini berlangsung secara tatap muka. Kelompok kecil ini cenderung memungkinkan komunikasi langsung, dan hal itu menjadikan suasana menjadi lebih hangat karena kita bisa melihat ekspresi, kita bisa melihat body language-nya anggota-anggota atau bahasa tubuhnya anggota-anggota lain tersebut dalam komunikasi. Yang kedua, jumlah anggotanya yang terbatas. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sekitar 3-12 orangan. Nah, hal itu membuat diskusi menjadi lebih fokus dan partisipatif dan terarah. Dan yang ketiga, adanya keterkaitan antar anggota. Karena sering bertemu dan berdiskusi begitu, dapat menjadikan anggota kelompok tersebut menjadi lebih dekat dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, komitmen terhadap tugas. Tentu saja, setiap anggota merasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ini tuh berkaitan dengan tujuan dari kelompok. Berarti setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya, saling bergantung. Tentu saja, kesuksesan kelompok itu ditentukan oleh kontribusi partisipasinya semua anggota dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir, tentu saja ada norma atau aturan-aturan dalam kelompok. Ini tuh bisa berupa kesepakatan kerja, aturan-aturan tertentu, cara berdiskusi, pembagian tugas, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kelompok kecil tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai variabel kunci dalam komunikasi kelompok kecil. Supaya kelompok kecil berjalan secara efektif dan lebih baik, ada beberapa variabel kunci yang perlu kita perhatikan, dan hal itu dapat mempengaruhi bagaimana proses komunikasi kita ke depannya. Yang pertama itu ada peran anggota. Setiap anggota itu memiliki peran tertentu. Ada bagian yang memimpin, ada yang mencatat, ada yang sebagai pemberi ide, ada yang sebagai mediator, penilai, dan lainnya. Tentu saja pembagian peran ini dapat membantu kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih terstruktur dan tertata ke depannya. Yang kedua, struktur sosial. Ini tuh menggambarkan bagaimana hierarki kepemimpinan dalam terbentuknya. Yang kedua, struktur sosial. Ini tuh menggambarkan bagaimana hierarki dalam kepemimpinan kelompok kecil. Struktur yang jelas akan memudahkan koordinasi yang terjadi. Selanjutnya itu interaksi sosial. Frekuensi, interaksi, kualitas, intensitas komunikasi antar anggota itu menentukan seberapa solid komunikasi tersebut. Yang keempat, kepemimpinan. Pemimpin sebagai pengarah yang menentukan kemana arah tujuan dari kelompok tersebut. Pastikan tujuan tercapai, dan juga bertugas sebagai orang yang menjaga kondisi atau situasi agar tetap kondusif. Selanjutnya, tingkah laku anggota. Di sini ada perilaku yang pasif, ada yang aktif, seperti itu. Perilaku yang positif itu akan memperkuat dinamika kelompok. Sementara perilaku yang pasif ataupun sebaliknya atau malah dominan, itu malah akan menghambat proses dari komunikasi dalam kelompok kecil tersebut. Yang terakhir ini tujuan bersama. Perlu kita pahami secara mendasarnya itu, pasti kelompok harus memiliki tujuan yang jelas dan arah kemana ini dibawa. Dan tujuan tersebut telah disepakati secara bersama agar menjadikan komunikasi kelompok kecil itu menjadi lebih terarah dalam bekerja. Terakhir, saya akan membahas mengenai manfaat dari komunikasi kelompok kecil. Yang pertama dapat kita simpulkan, pengambilan keputusan dapat menjadi lebih jelas dan mudah. Ini dikarenakan jumlah anggotanya yang terbatas, diskusi bisa lebih cepat, dan masalah pun mudah untuk
kita atasi. Yang kedua, pemecahan masalah berbasis perspektif kolektif. Perspektif kolektif, perspektif berarti pandangan. Kolektif bersama. Nah, di sini setiap anggota itu memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan tersebut dapat memudahkan bagaimana kelompok tersebut mengambil keputusan yang tepat untuk kedepannya. Terakhir, untuk memperkuat hubungan antar anggota. Tentu saja, dengan anggotanya yang sedikit tadi, itu dapat membuat diskusi menjadi lebih akrab, suasananya menjadi lebih hangat, harmonis, sehingga interaksi yang intens itu menciptakan rasa saling percaya, saling menghormati, empati, dan solidaritas yang tinggi. Sebagai penutup, melalui komunikasi kelompok kecil, setiap individu itu mempunyai ruang yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, untuk berkembang, untuk berkontribusi secara nyata dalam kehidupan. Nah, perbedaan pendapat tadi ini tuh malah akan justru menjadi kekuatan dalam menemukan solusi yang lebih baik. Sekian, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.